Bertoleransi, betul. Tidak membuli, betul. Oke. Jadi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami Bhinneka Tunggal Ika dan keberagaman Indonesia. Yang kedua yaitu menjelaskan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang ketiga yaitu menerapkan rasa saling menghargai dan toleransi terhadap keberagaman dan perbedaan di kehidupan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video untuk kalian tonton dan simak dengan baik ya anak-anak. Tunggu ya. Oke. Sebentar. Oh, iya Pak Haji, kita atur seperti ini ya Pak, biar nanti warga bisa
Dan yang kedua yaitu teman-teman yang berasal dari suku Banjar, Dayak, Jawa, dan Bugis. Itu yang disebut dengan keberagaman, yang berasal dari asal usulnya berbeda, daerahnya berbeda, yang berasal mungkin ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Dayak, ada yang berasal dari suku Banjar, dan mereka memiliki ciri khasnya masing-masing. Lalu manfaatnya apa sih? Yang pertama itu menumbuhkan sikap toleransi. Yang kata kalian tadi, kalau kalian punya teman berbeda budaya atau berbeda agama, maka kalian akan saling menghargai, itu dengan salah satunya adalah bertoleransi. Yang kedua yaitu mempererat persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dengan kita mempunyai teman yang beragam, dengan lingkungan kita yang penuh dengan keberagaman, kita dapat memperluas wawasan yang awalnya tahu menjadi tidak tahu. Contohnya seperti video yang ditampilkan tadi. Nah, di sana kita dapat, karena adanya keberagaman, kita dapat merasakan makanan-makanan. Contohnya, kita orang Banjar bisa merasakan makanan Jawa, orang Jawa bisa merasakan makanan Banjar, dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Jadi ada keberagaman yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada suku. Nah, suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, budaya, bahasa daerah, dan adat istiadat. Yang kedua itu Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antaranya ada suku Banjar dan Dayak yang berasal dari Pulau Kalimantan, Jawa dan Sunda dari Pulau Jawa, Batak dan Minangkabau dari Pulau Sumatera, dan Bugis serta Makassar yang berasal dari Sulawesi. Ciri-ciri keberagaman suku itu yaitu seperti yang dikatakan tadi, bahasa daerahnya yang berbeda. Contohnya itu seperti bahasa daerah Bugis dengan Banjar itu berbeda, seperti dengan Jawa berbeda. Yang kedua itu rumah adat yang beragam, yang berbagai bentuknya. Yang ketiga itu pakaian tradisional dan kesenian alat musik daerah yang tentunya memiliki bentuk dan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua itu ada agama. Agama adalah ajaran atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dijadikan pedoman hidup dalam beribadah, berbuat baik, dan masyarakat. Dan tentunya setiap makhluk pasti mempunyai agamanya masing-masing dan mempercayai Tuhannya masing-masing. Lalu agama yang ada di Indonesia ini ada 6, yaitu yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Contoh keberagaman agama di kehidupan itu seperti menghormati tempat beribadah. Semisal nih, ketika ada kegiatan keagamaan, kita melewati tempat tersebut, lalu kita menghormati orang yang di dalam sana dengan tidak berisik, tidak mengganggu, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu budaya. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun. Budaya mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat, pakaian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Kenapa sih Indonesia ini memiliki sangat keberagaman budaya? Karena banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga letak geografis kita dan sejarah masing-masing daerah. Karena setiap daerah itu memiliki sejarahnya masing-masing. Contohnya itu seperti ya kan tadi ada bahasa Jawa, Banjar, Bugis, Batak. Lalu tariannya pun bervariasi. Ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari tortor dari Batak. Lalu rumah adat itu ada rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah Honai dari Papua, dan untuk suku Banjar sendiri itu ada rumah hubungan tinggi sebagai rumah daerah. Selanjutnya itu adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi aturan tak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tata cara kehidupan suatu kelompok masyarakat. Seperti contohnya nih, setiap rumah pasti memiliki peraturan masing-masing yang disepakati bersama dan dilakukan secara turun-temurun. Lalu ciri-ciri adat istiadat
lahir akan diberi nama. Itu kalau orang Banjar menyebutnya itu bertasniah, yaitu dengan memberikan nama salah satu upacara adat memberikan nama kepada anak yang baru lahir tersebut. Dan yang ketiga, fungsi adat istiadat yaitu sebagai pedoman hidup masyarakat dan melestarikan budaya budaya. Contohnya seperti ngeband yang berasal dari Bali, ini merupakan upacara ketika ada yang meninggal. Dan yang ketiga, Bapalas Bidan. Bapalas Bidan itu mungkin itu hanya orang-orangnya saja yang tahu, karena itu merupakan salah satu dari adat istiadat kita yang berasal dari nenek moyang. Nah, Bapalas Bidan itu seperti memberikan sesuatu kepada seorang bidan. Lalu setelah kita belajar keberagaman yang ada di Indonesia tadi, sikap apa sih yang harus kita ambil, yang harus kita jalani dalam hidup kita keseharian kita dalam menanggapi keberagaman? Yang pertama itu ada toleransi, yaitu dengan menghargai perbedaan suku, agama, budaya, dan juga pendapat kita. Seperti kita berteman, kalau misal kata si A, aku mau gini, kalau kata si B, aku mau gini. Nah, itu kita harus saling menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua itu gotong royong, bekerja sama dan saling tanpa memandang perbedaan. Misalnya kita ada kegiatan gotong royong, biasanya habis bersih, maka kita harus saling menolong tanpa membedakan. Misal seperti ini contohnya nih, si A lagi kesulitan, tapi si A itu bukan berasal dari suku kita atau dari teman kita, tapi kan kita sebagai sesama teman, kita harus tetap menolong si A tersebut. Yang ketiga itu saling menghormati. Contohnya itu menghormati adat, kebiasaan, dan cara hidup orang lain. Semisal nih, dia punya adat dan menghormati. Contoh nih, semisal ada yang merayakan Natal, tapi kita sebagai temannya kalau diundang kita harus datang sebagai menghargai dia sebagai teman kita dan menghargai undangannya itu tadi walaupun kita berbeda agama. Dan yang terakhir yaitu menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti menjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku dan antar budaya, yaitu dengan saling menghormati tadi. Kembali lagi sehingga tidak terjadi perpecah belahan. Selanjutnya, kan Ibu sudah menjelaskan nih sedikit tentang materi keberagaman Indonesia dan kalian juga sudah menonton video itu tampilkan. Jadi Ibu minta tolong untuk kalian buatkan satu pertanyaan atau satu pertanyaan masalah, rumusan masalah berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Di kertas lembar aja ditulis. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan jawaban sementara kenapa sih terjadi permasalahan hal tersebut seperti yang kalian tonton di video itu tadi. Sudah semuanya? Oke. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Ibu minta kalian membuat kelompok masing-masing dengan anggota 5 orang per kelompok. Ibu beri waktu 15 detik. Dimulai dari sekarang. Sudah? Semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing? Oke. Sekarang Ibu punya LKPD. Nah, LKPD ini nanti akan Ibu bagikan ke setiap kelompok dan dikerjakan secara bersama-sama. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Sebelum Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tentang LKPD-nya. Yang pertama itu, mohon diperhatikan ya. Yang pertama itu ada petunjuk penggunaan LKPD. Yang pertama itu, bacalah setiap instruksi dan soal dalam LKPD ini dengan cermat dan teliti. Yang kedua, kerjakan LKPD
keempat, tulis jawaban dengan rapi dan jelas pada tempat yang telah disediakan. Dan yang kelima yaitu jika ada bagian yang tidak dipahami, bertanyalah kepada guru. Dan yang bagian keenam, hormatilah pendapat teman saat berdiskusi, karena keberagaman termasuk perbedaan pendapat adalah hal yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir itu, selesaikan LKPD ini tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Lalu di gambar selanjutnya, yang pertama itu ada fase 1, yaitu orientasi terhadap masalah. Kalian bagian ini. Nah, kalian baca dulu dengan cermat, dipahami apa sih maksud dari cerita ini. Lalu yang kedua, berdasarkan dari cerita yang sudah kalian baca ini tadi, buatlah 3 pertanyaan sederhana berdasarkan permasalahan yang sudah kalian temukan. Nanti ditulis di sini 1, 2, dan 3. Lalu yang kedua, pecahkan 3 permasalahan yang sudah kalian temukan di cerita tadi. Kalian sudah menuliskan nih 3 permasalahan tadi, lalu pecahkan dan diskusikan penyebab dari permasalahan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel. Contoh nomor 1, permasalahannya apa, penyebabnya apa. Selanjutnya yaitu fase 3, membimbing penyelidikan kelompok. Nah, dari 3 permasalahan yang sudah kalian temukan tadi, lalu pilihlah 1 permasalahan yang kalian anggap sangat relevan yang untuk kalian bahas. Lalu identifikasi unsur-unsur permasalahan yang di dalamnya. Lalu berikan juga solusi dari permasalahan yang sudah kalian pilih itu tadi. Dan tuliskan hasil diskusi kalian dalam tabel berikut. Misalnya permasalahan yang kalian pilih tadi, lalu penyebabnya tadi apa, atau tokohnya apa yang terlibat di dalam sana, lalu kejadian intinya apa sih, akar dari permasalahannya itu apa sih, lalu bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat yaitu mengembangkan menjadikan hasil. Nah, setelah kalian sudah menganalisis tadi, lalu kalian akan menuliskan hasil analisis kalian tadi di sini di dalam tabel ini minimal 1 paragraf. Oke. Yang kelima itu tadi, lalu isi nih apa yang sudah kamu pahami tentang keberagaman Indonesia dan cara menghargai perbedaan. Nah, isilah sesuai dengan yang kalian pahami. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini, dari yang kalian kerjakan di LKPD, maka tuliskan kesimpulan di bagian akhir. Gimana, sudah paham cara mengerjakan LKPD-nya? Ibu akan bagi LKPD-nya. Oh iya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk mengangkat tangannya dan bisa panggil ibu ya. Gimana anak-anak, ada yang ditanyakan? Waktunya sudah habis, sudah semua kah? Oke, sudah semua. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang nantinya ibu panggil maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama itu dari kelompok 1, silakan maju.
dan kalian analisis. Lalu kalian akan belajar apa sih, kenapa sih akan terjadi adanya keberagaman itu tadi. Lalu di kehidupan sehari-hari itu biasanya pasti akan ada kejadian seperti itu. Lalu kalian belajar bagaimana sih cara mengetahuinya supaya kalian bisa memecahkan masalah ini tadi. Dan lalu bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah itu tadi jika kalian yang mengalaminya. Oke, sudah. Lalu sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya kah mengenai pembelajaran kita hari ini? Sudah, baik. Sekarang kumpulkan HKPD. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu mau tanya nih, gimana pembelajaran hari ini? Seru? Oke, seru. Apakah pembelajaran kita hari ini mudah untuk dipahami? Oke, lalu ibu mau tanya sekali lagi nih, gimana untuk pembelajaran dan pembahasan kita hari ini? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan anak-anak? Oke, tidak ada ya. Berarti semua sudah paham. Kalau begitu, karena semua sudah paham, ibu minta kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangannya. Oke, Ahmad, silakan simpulkan. Iya, betul sekali. Jadi, seperti kata Ahmad tadi, kesimpulannya adalah keberagaman adalah kekayaan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman dari persatuan bangsa. Dan yang ketiga itu hargailah perbedaan dengan bertoleransi dan saling menghargai. Oke, betul. Oke, sudah ya. Sebelum ibu tutup, ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua atas kehadirannya, atas partisipasi pada pembelajaran hari ini, dan atas keaktifannya. Kalian semuanya hebat dan kalian semuanya sudah bisa